Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Ketua Food Bank of Indonesia Kota Semarang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Semarang atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara launching inovasi sistem digital layanan aktif Kementerian Agama Kota Semarang Salaman dan program inovasi Kementerian Agama Kota Semarang peduli pangan dan lingkungan pelanggaran serta sosialisasi gerakan Jogo Hati yang merupakan akronim dari Ojo Gelem Nompo Kreatifikasi, yaitu slogan dan simbol komitmen ASN Kementerian Agama Kota Semarang guna mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih melayani. Kepada sesama muslim, kami mengajak untuk tak lupa mengaturkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama Islam kami mohon untuk menyesuaikan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Peduli pangan dan lingkungan. Laut, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Ketua FOI Food Bank of Indonesia Kota Semarang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Semarang, Kepala Madrasah Negeri dan Kepala KUA Sekota Semarang, Ketua Pokjawas Madrasah dan PAI, Ketua Pokjalur dan Koordinator Penyuluh P3K, penghulu serta seluruh peserta yang hadir dalam launching salaman Ramadan dan Jokowi yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur pada kita senantiasa memanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala izin dan pertolongannya jika kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam launching program pelaksanaan pemenang peduli pangan dan lingkungan salaman sistem digital layanan aktif Kota Semarang serta sosialisasi gerakan Jogoati Ojo Gelem Nompo Gratifikasi. Jadi ada 3 kegiatan Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan tersebut. Bagi yang muslim, salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami melaporkan kegiatan sebagai berikut. Dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pabrik. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Keempat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Agama. Kelima, atas asta cita Presiden Republik Indonesia dan program prioritas Kementerian Agama peduli pangan dan lingkungan. Kedua, meningkatkan layanan Kementerian Agama Kota Semarang yang menyentuh dan berdampak kepada masyarakat. Yang ketiga, transformasi layanan umat memenuhi kebutuhan layanan masyarakat di era digital.
dan keempat, mewujudkan reformasi yang bersih melayani. Waktu pelaksanaan pada hari ini Kamis 31 Juli 2025 di Aula Kantor Kemenang Kota Semarang. Jumlah peserta sebanyak 136 ASN yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Agama Kota Semarang serta stakeholder terkait. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dipas Sekjen dan Dipas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Sambil berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi launching pelayanan dan sarana serta sosialisasi gerakan Jokowi ini. Kami atas nama panitia pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seluruh-seluruhnya apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan pelaksanaan. Demikian laporan kami, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf, Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita mari sambut dengan sukacita. Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, kami mohon berkenan memberikan sambutan ucapan selamat datang. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mutasim SHM MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan pada siang hari ini yang saat ini sebagai wakil ketua Ibu Republik Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Yang kedua untuk Ibu Fatimah, mantan Kepala RA Imam, yang saat ini beliaunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iya, Om. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi pagi itu mendengar tinggalnya Pak Surya Dharma itu seperti ada lainnya. Teringat saya CPNS ditugasi lakukan BPN. Dapat uang pertama kali dengan jumlah yang banyak, 3 juta. Saya wawancara atas nama BPNU lalu sedang diajak makan ke hotel di Jakarta. Dikasih uang setelah wawancara 1 jam, dikasih uang 3 juta. CPNS 2004 pertama kali jabat di PRRI saat itu. Di PRRI yang ngasih uang pertama kali saya di DPR. Saya begitu mendengar dari IKPRI Jawa Tengah meninggalnya Pak Menteri itu tidak dari siapa? Ternyata dari Pak Darto. Pak Darto itu adalah orang Gerindra di Jawa Tengah yang nyalon di PRRI itu pernah janji. Tidak pernah jadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ada 3 hal. Yang pertama tentang pelaksanaan. Saya sadar betul bahwa ketika program ini tidak akan jalan kalau tidak semua stakeholder internal itu tidak bergerak. Yang pertama adalah tentang salaman. Salaman ini aksi perubahannya Pak Kasubag.
Singkatannya adalah Sistem Digital Layanan Admin Kemenang Kota Semarang. Sangat tepat, sama. Apa yang ada dalam benak kasih kepala KUA, kepala madrasah tentang Bhinneka Tunggal itu kan kalau bicara keras ya, keras, kadang ngeni, kadang marahi, kadang tekan ya. Maka program salaman itu tepat. Maka ketika Pak Subato marahi panjenengan langsung assalamualaikum salaman. Salaman. Dimanapun, pokoknya ketemu Pak Subato salaman. Ketemu assalamualaikum salaman. Tidak lihat semua item yang ada di Kementerian Agama Kota, insya Allah semuanya terjawab lewat BA. Jadi tanya tentang gaji, porsi gaji akan terjawab. Tanya madrasah, hijau, macam-macam akan terjawab. Tahun ini ada hijau madrasah kalau tidak salah 5. NI-nya ada 2, NE-nya ada 1, NN-nya ada 2. Semuanya tidak berbasis kegiatan, tapi berbasis regulasi dan aturan. Nah, salaman itu Bapak Ibu pakai semua oleh panjenengan. Sampaikan kepada seluruh keluarga pemenang, sampaikan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan sistem layanan digital pemenang. Nanti kalau ada beberapa problem, jangan dikirim ke orang lain, langsung WA langsung WA Pak Raduga, langsung WA Mas Arya, langsung WA Mas Manto. Salaman ini adalah harapannya semua pertanyaan yang lewat WA terjawab, terlayani dengan baik. Saya berharap para pakar juga karena ini aksi perubahan. Tolong semua kasih penyelenggara, kepala kantor dan seluruh ASN Kemenang Kota Semarang bantu. Jadi model kita itu jangan model keras lagi. Langsung tanya. Yang kedua adalah kelangsungan. Saya sampaikan kepada Pak Kabak bahwa program kelangsungan ini adalah Kemenang Peduli Pangan dan Lingkungan. Kami sudah datang ke Bali, insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kami akan membuatkan MOU dengan wali kota. Semuanya program kalau sudah diapresikan dengan wali kota, insya Allah akan teranggarkan dari APBD. Insya Allah keuangan ini, aula ini 1-2 bulan kalau nggak ada halangan akan dicek ulang, akan diplafon. Tetapi dengan sebagai pengguna lapangan tetap bisa menikmati bulu tangkis. Nangis, teras meja, perasaan di kepala kantor. Tetap bisa. Di ruangan ini kadang-kadang bisik gitu ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, dinas yang sudah kita datangi, 1, dinas lingkungan hidup, lingkungan hidup. Jadi lingkungan mati nggak pernah kita datangi, lingkungan hidup. Yang kedua adalah dinas pangan. Yang ketiga adalah dinas kesehatan. Ketiga dinas itu saat ini kita lakukan atas instruksi Pak Menteri Ekobiologi penanaman, insya Allah di bulan November dan Desember saya minta Pak Kasubag nanti yang panganan itu akan ada program penanaman 9.000 tanaman di madrasah dan di lembaga agama. Jadi pasti bertanya, bibitnya dari mana? Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Provinsi sudah saya cek dengan tim. Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu ada 400.000 bibit di
tanaman buah keras. Bibit tanaman buah keras. Dan nanti ditanam di lembaga peragaman, di masjid, di gereja, di wihara, dan lain sebagainya. Bentuk Semarang sebagai mendapatkan penghargaan kota tertoleran di Indonesia nomor 1 dengan jumlah yang besar. Tepuk tangan. Hari ini kita kedatangan ketua Food Bank of Indonesia. Saya kalau menyebut Inggris itu agak sulit. Food Bank of Indonesia. Pak Mustaqim. Pak Mustaqim hari ini ngasih informasi ada kecap. Di Semarang kota itu ada 30.000. 30.000 itu kalau dibagikan siswa 1 itu masih kurang 14.000. Karena jumlah RA, mulainya RA, MI, MTS, Alia itu 44.000 sampai 45.000. Itu data. Kalau dibagikan guru TPG itu ada 6.000. Guru madrasahnya ada 1.600. Guru pesantren ada 1.500. Guru madrasah RA, MI, Alia itu ada 3.200. Itu beda. Jadi lewat kakak di KKM, MDN, PK, sudah mengkomunikasikan siap. Yang belum siap adalah 1, anggaran untuk mengambil makanan dari Food Bank of Indonesia. Dari mana? Dari Jakarta. Boleh. Kami sudah konsultasi dengan Ketua Baksul Masail Jawa Tengah. Boleh nggak uang di Jakarta untuk membantu pendistribusian makanan untuk fakir miskin atau orang tidak mampu? Jawabannya tak cari kitabnya. Setelah dicari kitabnya boleh. Tetapi dalam waktu dekat, kepala-kepala utama dan guru dan guru nanti akan saya temukan dalam satu forum di lembaga Baksul Masail. Biar panjenengan seperti Ustaz Farudin, Pak Farudin, Pak Mabrur, pokoknya orang-orang yang bisa baca kitab itu, Pak Mustaqim, Pak Gita, ketika ketemu dengan ketua LBN, lembaga Baksul Masail tentang asal, selesai. Jadi kami akan konsisten dengan aturan-aturan fikih, aturan-aturan Al-Quran tentang asal dan program. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu di kelangkaan pangan, sampah mulai dijuali. Satu hari itu di Kota Semarang ada 850 sampai 1.000 ton sampah. Apa yang dilakukan kemenang? Satu, pilah sampah. Yang kedua, akan kerjasama dengan beberapa lembaga mitra seperti BSI, BPD, dan termasuk biro-biro travel yang ada di Hajar Umroh. Nanti pilah sampahnya itu ada tulisannya adalah kemenang dengan pemberi bantuan, kemenang dengan mitra. Itu jumlahnya minimal satu lembaga adalah 1 sampai 2 titik. Kita butuh ada sekitar 330 lembaga kali 2 sama dengan 660 titik yang akan kita beri. Tahun ini saya akan menyampaikan dengan Basnas Kota dan beberapa lembaga mitra. Insya Allah kemarin yang sudah menyanggupi termasuk adalah Basnas, termasuk adalah Rumah Zakat. Rumah Zakat langsung bilang Pak Bupati, saya akan bantu karena di program Rumah Zakat ada program persis yang disampaikan sama orang-orang. Nah, tolong nanti Pak Kasubag, Bu Reno, beserta kasih-kasih yang lain, Pak Mawati, nanti bantu teknisnya kayak apa. Jadi ini akan menjadi program besar dengan anggaran yang besar, dengan pelaksana yang besar, dengan pelibatan kemampuan dan konsistensi kita secara penting. Bahasa yang saya disampaikan oleh Pak Kamil adalah bikin program pangan sampah berkelanjutan sustainability.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah jogo ati. Artinya adalah ojo gelem trimo gratifikasi. Ojo gelem trimo gratifikasi. Jogo ati. Jogo ati itu adalah tidak sekedar gratifikasi, termasuk arti ASN harus menancap kepada arti pasangannya diri. Oh iya, siap. Saya, Siap, siap. artinya Pak Guru, ojo sering arti ayam, tapi berubah pergantinya ke ayam, ya. Maka jogo arti ini adalah istilah yang dipakai Kementerian Agama Kota Semarang, jogo arti. Ojo gelem nampa gratifikasi. Sampai ngomong bareng-bareng. Ojo gelem nampa gratifikasi. Satu, dua, tiga. Ojo gelem nampa gratifikasi. Ojo gelem nampa gratifikasi. Saya lagi. Ojo gelem nampa gratifikasi. Jadi kalau rumah dikasih kok ikut berkat itu gratifikasi. Itu berkat. Beda ya. Kalau menikahkan, ya kan, orang mungkin kalau dikasih berkat, yang dikasih berkat itu tidak hanya penghulu, semua yang hadir itu cuma berkat. Nah, berkatnya sama membinanya pada pisah, tambah singgung separuh. Itu karena Pak itu memberikan layanan, bimbingan, penasehatan kepada cantik, dipandang keluarganya nancep dan aktif. Wah, menyenangkan. Jadi diberikan itu berkat gratifikasi. Gratifikasi itu berkat. Ya berkat. Jadi sekali lagi, berkat itu namanya ya berkat. Gratifikasi ya gratifikasi. Kalau pemenang se-Indonesia dapat berkat dilaporkan KPK. Nah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi. Ini waktu saya pas 15 menit, setengah menit. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengawas, para guru, para penghulu, dan pengusaha yang lain yang hadir. Tolong 3 hal ini, ada salaman, ada kelangenan, ada jaga hati, semua bisa dilakukan bersama. Termasuk berlaku beberapa bulan yang lalu, maaf, di bulan November atau Desember, Pak Ijen yang lama datang ke rumah. Pas saya acara diundang bersama Pak Imam PAI atau siswa PAI. Komentar pertama kali Pak Ijen, kamu itu bangunan kantor itu, tapi resik. Jenengan sekarang kan usianya 40, 50, bujurnya kan tua kan, iya kan? Maka kemarin ada penanaman namanya apa itu? Matoa, iya kan? Itu kan penanaman pohon matoa. Mama tua. Maka yang sudah punya istri tua, suami tua, hatinya dijaga. Dijaga, kelirik boleh, kelirik lagi boleh, tapi tak kelirik kalau lama diingatkan, kelirikan mata.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem digitalisasi layanan aktif Kementerian Agama Kota Semarang pelayanan adalah apa singkatannya Peduli. Kemenang peduli pangan dan lingkungan, dan terakhir adalah jodoh hati ojo gelem nompo gratifikasi. Dari tiga hal ini saya kemudian teringat salah satu buku yang pernah saya baca, karya Karl Beck, yang buku ini termasuk buku yang banyak dibeli oleh orang yang kemudian dikenal dengan bestseller, karena salah satu isi dari buku tersebut menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang hebat berhasil adalah orang yang melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang positif. Masalah akan dianggap sebagai cara untuk memperkuat diri, dan problem atau kegagalan itu adalah cara untuk belajar. Dan saya melihat melalui kegiatan yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Semarang ini menunjukkan bahwa ini teman-teman di kantor Kota Semarang, terutama Pak Rakan Sinak dan seluruh jajarannya, telah menerapkan sistem ini, yaitu selalu bersifat dan berpikir positif, memiliki mindset berkembang, sehingga tidak hanya berpikir negatif. Di tengah efisiensi ketiadaan anggaran, terutama di Kankemen Kota Semarang, tidak menjadikan kawan-kawan, terutama Kankemen dan Kabupaten berhenti berinovasi. Dan ternyata untuk berinovasi tidak harus memiliki anggaran yang besar, tetapi yang terpenting adalah semangat yang besar dan cara berpikir positif. Karena itu tentu kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap apa yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kota Semarang di tengah berbagai keterbatasan yang ada, tetap melakukan berbagai program inovasi. Ada 3 program inovasi yang kemudian dilakukan. Program yang pertama adalah Salaman, sistem digitalisasi layanan aktif kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Ini tentu sesuai dengan Astar Kotas Menteri Agama Republik Indonesia yang ke-8, yaitu digitalisasi layanan. Hari ini yang dilakukan oleh Kementerian mendekatkan masyarakat dengan pemberi layanan. Itu tentu sangat berkaitan erat dengan Astar Kotas Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu digitalisasi layanan. Kita tahu bahwa hari ini semua hal yang kita lakukan ini selalu berkaitan dengan sistem digital. Orang yang tidak memiliki kemampuan digitalisasi atau tidak mampu mendestruksi diri atau melakukan shifting di dalam proses pelaksanaan tugasnya, sekarang nanti akan tertinggal oleh zaman. Maka hari ini semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kecerdasan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik ini tentu akan menjadi kurikulum tren pada masa-masa yang akan datang. Dan hal-hal yang sifatnya smart itu pasti akan kita butuhkan. Saya tidak percaya hari ini Anda yang hadir di sini akan membawa handphone semua. Adakah yang hari ini tidak membawa handphone? Kecuali Pak Nasir, karena sering lupa. Bahkan membawa handphone pun, kalau tidak pun itu biasanya pura-pura tidak melihat sehingga tidak membawa handphone. Itu sudah kewajiban Pak Nasir. Bukan hanya hak, tetapi kewajiban, karena sering begitu. Adakah yang hari ini tidak membawa handphone Bapak Ibu? Atau adakah yang lupa tidak membawa handphone? Saya yakin kalau Anda lupa tidak membawa handphone hari ini akan pulang kembali ambil handphone. Meskipun kalau lupa tidak pamit dengan istri itu tidak akan kembali lagi. Terima kasih. Iya, pamit dengan istri. Hari ini Anda duduk merunduk itu bukan zikir, tetapi melihat handphone. Apalagi ibu
bangun tidur yang dicari pertama kali adalah kacamata untuk melihat handphone. Nah, inilah yang terjadi di dunia kita saat ini. Karena itu apa yang dilakukan oleh Kemenang Kota Semarang saya kira ini sangat tepat, dan mudah-mudahan dengan adanya sistem salaman ini mendekatkan dengan layanan kepada masyarakat. Karena tadi saya ditunjukkan oleh Pak Kasubag beberapa problem yang terjadi di lapangan yang mungkin tidak bisa tersalurkan secara langsung dengan adanya sistem ini bisa dengan cepat diketahui oleh masyarakat, dan masalah itu kemudian disampaikan kepada pemberi layanan dan insya Allah akan cepat mendapatkan respon. Tentu kita bersyukur dengan program ini, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Kemenang Kota Semarang. Yang kedua adalah program pelayanan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan juga makanan, dan dikerjasamakan dengan Bank Food Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini banyak sekali kalau kita lihat ibu-ibu pinginnya kan menyimpan makanan dimasukkan ke dalam kulkas, tetapi hampir 30% dari makanan-makanan yang kita siapkan di rumah atau dimanapun mesti sisa. Nah, ini tentu harus ada langkah-langkah agar ini tidak terjadi, dan tadi disampaikan oleh Pak Mustafidin, Indonesia itu termasuk negara yang boros karena nomor 3 di dunia yang selalu menyisakan makanan, dan makanan itu tidak berfungsi. Bahkan kemarin informasi dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Semarang, hampir 75% sampah-sampah yang ada di TPA Kota Semarang itu adalah sampah organik dari sisa-sisa makanan. Nah, karena itu langkah yang dilakukan oleh Kemenang dengan memanfaatkan program-program sisa-sisa makanan untuk berbagai keperluan makanan, mungkin bisa dijadikan sebagai kompos, bisa juga mungkin dengan peternakan buah yang nantinya bisa diberikan makan terhadap ternak-ternak yang ada. Ini tentu sejalan dengan Naskah Menteri Agama ekologi. Sistem ekologi di mana menjaga lingkungan sambil berikhtiar untuk tetap menjalankan kewajiban agama. Dan yang terakhir, program yang saya kira menarik adalah Jogo Hati, Ojo Gelem Ompo Gratifikasi. Dan tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Mutasyir. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Semarang ini. Dan terakhir, saya tadi mendapatkan informasi bahwa yang hadir di sini selain para pejabat dan ASN di lingkungan Kemenang adalah para P3K yang telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah menjadi bagian besar dari pegawai Kementerian Agama. Seluruh ASN kita alhamdulillah secara jumlah itu sudah signifikan meningkat jumlahnya. Di Jawa Tengah sendiri ada penambahan personal dari P3K 5.473 P3K. Tentu ini adalah darah segar bagi kita semua, dan tolong tidak dimelengi oleh teman-teman pelaksana, terutama yang pegawai negeri, karena P3K ini BD-nya sebagian besar sudah langsung BD 9, dan mungkin nilai yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri pelaksana. Namun dari sisi regulasi, pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa posisi P3K itu adalah posisi yang paling lemah. Kalau PNS ketika ada masalah, kemudian menghadapi berbagai problem jenis hukuman, ada banyak kesempatan untuk melakukan banding. Ketika ada hukumannya ringan, sedang, bisa banding ke PT UN,
bisa banding ke atasan langsung, bisa banding ke BPAS. Tetapi kalau P3K itu tidak memiliki kesempatan banding. Ketika seorang P3K melakukan kesalahan, kemudian melakukan pelanggaran disiplin pegawai, dan kemudian KKP tidak memberikan tanda tangan untuk menaikkan kontrak kerja di masa yang akan datang, peluang dia untuk menduduki jabatan berikutnya sangat kecil dan tidak ada posisi kesempatan untuk banding. Karena itu tentu ini harus menjadi perhatian kita semua agar kita dalam melaksanakan tugas dimanapun posisinya hati-hati agar tidak terkena masalah apapun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, melakukan kegiatan launching 3 program besar di Kota Semarang, berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dengan bersama membaca kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan inovasi, salaman, pelaksanaan dan jeboati di kantor Kementerian Agama Kota Semarang secara resmi kami nyatakan di launching. Terima kasih atas pertolongan dan hati senang berterima cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu, tangan digoyangkan.